aku Arifna. Makasih banyak untuk kalian yang udah klik video ini. Semoga kalian suka dan bisa nonton video ini sampai akhir. Oke, di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas lagi soal kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh cantik yang bernama Isabella Guzman. Kemarin sempat viral sih ya di Indonesia. Jadi si Isabella Guzman ini membunuh ibu kandungnya dengan cara menusuk ibunya di bagian wajah dan leher. Dia menusuk 31 kali di bagian wajah dan 48 kali di bagian leher. Jadi totalnya ada 79 kali tusukan. Dan juga dia ngebunuh ibunya dengan cara memukul kepala ibunya dengan tongkat baseball. Nah, untuk lebih lengkapnya, ayo aja langsung kita bahas. Check it out. Isabella Guzman merupakan anak dari pasangan Yunmi dan Robert Guzman. Jadi Yunmi dan Robert Guzman ini memutuskan untuk bercerai dan si Isabella ini tinggal bersama ibunya Yunmi. Karena sudah bercerai, akhirnya Yunmi ini memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Ryan Hoy. Menurut pengakuan Ryan Hoy, si Isabella ini sering banget berantem sama ibunya. Jadi setiap ibunya ngasih tahu baik-baik, pasti tuh dilawan sama dia. Akhirnya mereka berdua berantem. Bahkan di detik-detik sebelum terjadinya kasus pembunuhan, si Isabella ini sempat meludahi ibunya. Selain meludahi ibunya, si Isabella Guzman ini juga sempat mengirimkan email kepada ibunya. Nah, email itu bertuliskan kamu akan membayar. Nah, di sini ibunya menjadi ketakutan saat mendapatkan email tersebut. Mungkin karena ibunya tahu lah ya, karena anaknya ini sangat membangkang dan berani meludah. Jadi dia yakin kayaknya kalau anak ini bakal melakukan sesuatu yang buruk terhadap dirinya. Nah, akhirnya ibunya ini menunjukkan email itu ke suaminya, si Ryan Hoy, dan juga akhirnya menelpon ke kepolisian dan mengadukan bahwa anaknya ini mengancam dirinya. Setelah mendapat pengaduan, pihak kepolisian langsung mendatangi rumah mereka dan mengingatkan si Isabella Guzman untuk tidak berbuat yang macam-macam. Dinasehatin lah baik-baik ke Isabella Guzmannya. Dan Isabella Guzman ini cuma mendengarkan aja tanpa menjawab apapun. Setelah mendapat peringatan dari polisi dan diceramahin sama si polisinya, si Isabella Guzman ini naik ke atas kamarnya dan berada di sana sepanjang malam, sementara ibunya melanjutkan pekerjaannya di kantor. Saking ketakutannya si Yunmi Hoy ini, dia juga akhirnya menghubungi mantan suaminya, Robert Guzman. Nah, dia minta kepada Robert Guzman untuk bicara baik-baik lah ke Isabella, karena sikap Isabella ini kayaknya sudah semakin tidak terkontrol. Dan akhirnya sesuai permintaan mantan istrinya, datanglah si Robert Guzman ini ke kediaman mereka. Nah, dia berbicara sama Isabella, bicara baik-baik. Mereka bicara di halaman belakang rumah. Nah, saat itu si Isabella iya aja apa kata si ayahnya. Nah, dan dari situ si ayahnya ini yakin banget kalau si Isabella ini pasti bakal berubah sikapnya setelah ayahnya ini ngomong baik-baik ke dia. Tapi ternyata perkiraannya si Robert Guzman ini salah besar. Karena 3 jam kemudian si Isabella ini melakukan aksi kejinya, yaitu membunuh ibu kandungnya sendiri. Jadi kejadian ini terjadi di Colorado, Amerika Serikat pada tanggal 28 Agustus 2013. Jadi kronologinya, Yunmi Hoy ini baru tiba di rumah setelah bekerja sekitar pukul setengah 10 malam. Saat itu Ryan Hoy meminta kepada istrinya untuk segera mandi dan naik ke atas. Nah, nggak berapa lama kemudian nih, si Ryan Hoy ini mendengar suara dentuman keras dari atas dan suara teriakan istrinya yang memanggil namanya. Si Ryan Hoy ini bergegas kan menuju sumber suara dan dilihatnya dalam kamar mandi itu ada Isabella Guzman dan istrinya. Saat dia berusaha untuk membuka pintu kamar mandi, si Isabella itu menutup pintu kamar mandi menggunakan punggungnya. Ryan Hoy ini kemudian bergegas menuju lantai bawah, mengambil telepon dan menelpon 911. Dia mengatakan kepada 911 bahwa ada anak dan istrinya di dalam kamar mandi dan dia bisa melihat darah sedang mengalir di lantai kamar mandi. Saat Ryan Hoy ini menelpon 911, dia masih bisa mendengar suara istrinya itu memanggil-manggil namanya. Nah, beberapa saat kemudian hilang tuh suaranya. Dan saat dia mengecek ke atas, dia melihat Isabella Guzman itu sudah berdiri di depan pintu kamar mandi sambil memegang sebuah pisau. Kemudian tatapannya kosong dan melewati Ryan Hoy begitu saja. Saat Ryan Hoy ini mengecek ke dalam kamar mandi, dia melihat tubuh istrinya itu sudah berlumuran darah dan di samping tubuh istrinya ini ada sebuah tongkat baseball. Saat polisi tiba di kediaman Ryan Hoy, polisi melihat keadaan Yunmi Hoy ini sudah tidak bernyawa, dalam keadaan bertelanjang dan banyak luka robek juga tusukan. Dan Yunmi Hoy ini dinyatakan sudah meninggal dunia di tempat pada pukul 22:28 waktu setempat. 16 jam kemudian, Isabella Guzman pun berhasil ditangkap. Dan pada tanggal 5 September 2013, Isabella Guzman menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama. 7 tahun kemudian Isabella ini dianggap tidak bersalah karena memiliki gangguan kejiwaan. Jadi Isabella ini tidak dipenjara, malah dikirim ke rumah sakit jiwa. Saat ini Isabella Guzman ada di Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo dan dia didiagnosa memiliki skizofrenia paranoid.
Berdasarkan informasi terbaru pada tanggal 12 September 2020, Dr. Richard Pons yang merawat si Isabella ini mengatakan bahwa gangguan mentalnya Isabella ini semakin terlihat jelas. Jadi Dr. Richard ini sering melihat si Isabella ini di dalam ruangannya itu melamun, melihat ke arah langit-langit, kemudian tertawa sendiri, menangis sendiri, seperti itu. Dan kadang-kadang dia juga suka berbicara sendiri. Jadi memang ciri khas dari penyakit skizofrenia paranoid itu ya seperti itu. Bisa berhalusinasi atau mendengar, melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Jadi dari hasil pemeriksaan kejiwaan Isabella ini mengatakan bahwa sosok yang dia bunuh itu bukanlah ibu kandungnya. Dia bilang itu adalah seseorang yang menyamar menjadi ibu kandungnya. Dan wanita itu ia sebut sebagai Cecilia. Nah, Cecilia ini dianggap jahat, jadi dia harus membunuh Cecilia ini. Padahal kenyataannya ya itu ibu kandungnya, bukan Cecilia. Oke, makasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku sampai detik ini. Aku mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang salah. Mohon maaf juga kalau ada informasi yang salah. Silahkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Nah, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya aja. Dah.